Lo bisa jadi jagoan saham sampai lo ketemu satu hal yang ada di grafik. Emosi manusia. Hari ini kita bakal bedah buku yang bukan ngajarin lo cara ngitung bunga majemuk, tapi ngajarin lo cara ngadepin diri sendiri saat megang duit. The Psychology of Money karya Morgan Housel. Karena masalah finansial terbesar bukan ekonomi, tapi ego. Bagian 1. Semua orang punya pengalaman finansial yang berbeda. Bayangin 2 orang lahir di tahun yang sama. Yang satu anak petani bangkrut pas krisis 98, yang satu anak konglomerat yang nambah rumah pas krisis. Keduanya sekarang sama-sama kerja di kantor elit. Tapi keputusan mereka soal investasi. 2 dunia yang berbeda. Kenapa? Karena kita ngambil keputusan finansial bukan dari data, tapi dari masa lalu kita sendiri. Morgan bilang, apa yang lu alami saat muda, itu yang bentuk cara lu lihat uang. Bagian 2. Rasional itu mitos. Coba pikir, orang miskin beli lotre, padahal mereka juga nggak punya dana darurat. Rasional? Enggak. Masuk akal? Yes. Karena buat mereka, $5 buat mimpi terasa lebih bernilai daripada ditabung tapi tetap miskin. Intinya, manusia itu bukan makhluk ekonomi. Kita makhluk emosional yang kadang pura-pura logis. Bab 3. Konsep keuangan kita masih bayi. Duit baru ada 2.600 tahun. Pensiun baru populer 40 tahun belakangan. Kartu kredit baru ngetren pas lu lahir. Jadi kalau lu masih ngerasa nggak ngerti-ngerti amat soal keuangan, santai. Kita semua masih belajar jalan. Masalahnya, dunia keuangan jalan kayak Usain Bolt. Kita baru bisa merangkak, tapi disuruh ikut lari maraton investasi. Bagian 4. Peran keberuntungan. Lu bisa kerja keras, pintar, tekun, tapi tetap kalah sama orang yang lahir di tanggal, tempat, dan keluarga yang lebih beruntung. Morgan cerita soal Bill Gates. Jenius? Ya, tapi juga salah satu dari segelintir anak muda di dunia yang punya akses ke komputer saat itu. Berarti kerja keras nggak penting? Nggak juga, tapi lu harus ngerti. Jangan terlalu yakin kalau semua sukses lu itu hasil kerja keras lu sendiri. Karena itu bisa bikin lu sombong, ceroboh, dan akhirnya jatuh. Bagian 5. Rasa iri itu racun. Gaji lu 50 juta sebulan. Keren. Tapi temen lu 200 juta. Langsung insecure. Lu jadi ambisius, agresif, lalu ceroboh. Kayak Rajat Gupta. CEO sukses, net worth $100 juta, tapi dia pengen jadi miliarder. Akhirnya dia nyolong info internal, trading ilegal, dan masuk penjara. Kenapa? Karena dia nggak bisa bilang cukup. Dan itu pelajaran mahal. Morgan bilang, ngeliat kesempatan dan nggak ambil itu bukan kelemahan, tapi bentuk dari kedewasaan. Bagian 6. Jadi kaya itu susah, tapi menjaga kaya lebih susah. Just Livermore, dewa saham tahun 1920-an, pas krisis 1929, dia short market dan dapat $3 miliar. Happy ending? Nope. Dia ngerasa dewa. Mulai judi di pasar. Akhirnya bangkrut. Dan tragisnya, bunuh diri. Pelajarannya, menang besar bisa bikin kita ngerasa nggak terkalahkan. Dan itu jalan tol menuju kehancuran. Bagian 7. Lu cuma butuh beberapa keputusan benar. Morgan cerita soal Hans Berggren, kolektor seni yang beli lukisan-lukisan gak jelas selama puluhan tahun.
Dari 100 lukisan, cuma 1-2 yang jadi harta karun. Tapi itu cukup buat dia bikin jadi milioner. Strategi yang sederhana, tahan yang bagus, lupakan yang jelek. Sama kayak investasi, lo cuma butuh satu saham yang meledak untuk nutupin 99 saham yang meh. Jadi gini, lo mau jago finansial, jangan cuma belajar grafik, inflasi, atau suku bunga. Belajarlah tentang ego lo, trauma masa kecil lo, cara lo melihat orang lain sukses. Karena di akhir hari, uang itu bukan tentang logika, tapi tentang psikologi. Dan ingat, orang kaya belum tentu cerdas. Tapi orang yang ngerti psikologi uang, kemungkinan besar nggak akan pernah miskin.